Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aditya Fahreja, Juanda David Marbun, Ida Romian, Ria Gabriela. Kami akan membahas materi tentang perkembangan agama Kristen. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Seperti halnya agama Hindu, Buddha, dan Islam, penyebaran agama Kristen juga melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan. Aktivitas pelayaran dan perdagangan waktu itu sudah menjangkau ke seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dalam kenyataannya, agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan berkembang di berbagai daerah. Bahkan di daerah Indonesia bagian timur, seperti di Papua, daerah Minahasa, Timor, Nusa Tenggara Timur, juga daerah Tapanuli di Sumatera. Agama Kristen menjadi mayoritas. Kemudian bagaimana proses masuknya agama Kristen itu ke Indonesia? Mengenai proses masuknya agama Kristen ke Indonesia ini dapat dikatakan dalam dua gelombang atau dua kurun waktu. Pertama, dikatakan bahwa agama Kristen masuk di Indonesia sudah sejak zaman kuno. Menurut Cosmas Indocopleustes dalam bukunya Topographica Christiana diceritakan bahwa pada abad ke-6 sudah ada komunitas Kristiani di India Selatan, di pantai Malabar dan Sri Lanka. Di Malabar itu agama Kristen menyebar ke berbagai daerah. Pada tahun 650, agama Kristen sudah berkembang di Kedah atau Semenanjung Malaya dan sekitarnya. Pada abad ke-9, Kedah berkembang menjadi pelabuhan dagang yang sangat ramai di jalur pelayaran yang menghubungkan India, Aceh, Barus, Nias melalui Selat Sunda, Laut Jawa, dan terus ke Cina. Jalur inilah yang disebut sebagai jalur penyebaran agama Kristen dari India ke Nusantara. Diberitakan bahwa agama Kristen kemudian mulai tumbuh di Barus atau Fansur. Di daerah ini terdapat gereja yang dikenal dengan Gereja Bunda Perawan Murni Maria. Disebutkan juga bahwa di Lobu Tua dekat kota Barus terdapat desa tua yang dinamakan Desa Janji Maria. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa agama Kristen atau Katolik dan Protestan masuk dengan cara damai melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. Agama ini tumbuh di daerah-daerah pantai di Semenanjung Malaya dan juga pantai barat di Sumatera. Penganut agama Kristen hidup di kota-kota pelabuhan sambil beraktivitas sebagai pedagang. Mereka kemudian juga membangun pemukiman di daerah itu. Periode berikutnya, penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif seiring dengan datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia pada abad ke-16. Kedatangan bangsa-bangsa barat itu semakin memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik, selanjutnya disebut Katolik. Orang-orang Belanda membawa agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut Kristen. Telah diterangkan dalam uraian sebelumnya bahwa pada abad ke-16 telah terjadi penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Oleh karena itu, periode ini sering disebut The Age of Discovery. Kegiatan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru itu dipelopori oleh orang-orang Portugis dan Spanyol dengan semboyannya Gold, Glory, dan Gospel. Dengan motivasi dan semboyan itu, maka penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh Portugis tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Setelah menguasai Malaka tahun 1511, Portugis kemudian meluaskan eksploitasi ke Kepulauan Maluku dengan maksud memburu rempah-rempah. Pada tahun 1512, pertama kali kapal Portugis mendarat di Hitu, di Pulau Ambon, Kepulauan Maluku. Pada waktu itu, perdagangan di Kepulauan Igis ramai. Melalui kegiatan perdagangan ini pula, Islam sudah berkembang di Maluku. Kemudian datang Portugis untuk menyebarkan agama Katolik. Berkembanglah agama Katolik di beberapa daerah di Kepulauan Maluku. Para penyiar agama Katolik diawali oleh para pastor, dalam bahasa Portugis padre yang berarti imam. Pastor yang terkenal waktu itu adalah Pastor Franciscus Xaverius SJ dari Ordo Yesuit. Ia aktif mengunjungi desa-desa di sepanjang pantai Rei Timur, Kepulauan Riau, Pulau Ternate, Halmahera Utara, dan Kepulauan Morotai. Usaha penyebaran agama Katolik ini kemudian dilanjutkan oleh pastor-pastor yang lain. Kemudian di Nusa Tenggara Timur, seperti Flores, Soler, dan Timur agama Katolik berkembang tidak terputus sampai sekarang.
Berikutnya juga berkembang agama Kristen di Kepulauan Maluku, terutama setelah VOC menguasai Ambon. Pada waktu itu, para sendeling aktif menyebarkan agama baru ini dengan semangat Yasmo, yaitu menekankan pertobatan orang-orang Kristen. Penyebaran agama Kristen ini juga semakin intensif saat Raffles berkuasa. Agama Katolik dan Kristen berkembang pesat di Indonesia bagian timur. Agama Katolik juga berkembang di Minahasa setelah Portugis hingga di tempat itu pada abad ke-16. Penyebaran agama Katolik di daerah Minahasa dipimpin oleh Pastor Diogo de Magalhães dan Pedro de Mascarenhas. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1563 yang dapat dikatakan sebagai tahun masuknya agama Katolik di Sulawesi Utara. Tercatat pada ekspedisi itu sejumlah rakyat dan raja menyatakan masuk agama Katolik dan dibaptis. Misal Raja Babontehu bersama 1.500 rakyatnya telah dibaptis oleh Magalhães. Agama Kristen juga masuk dan berkembang di tanah Minahasa. Agama Katolik dan Kristen berkembang di daerah-daerah Papua, wilayah timur Kepulauan Indonesia pada umumnya, Sulawesi Utara, dan Tanah Batak di Sumatera. Singkatnya, agama Katolik dan Kristen dapat berkembang di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Batavia dan Jawa pada umumnya. Bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami, karena kesempurnaan itu datang dari Tuhan, dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih.